Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfani akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat tulangan pada kolom dan walau. Nah, langkah pertama untuk platnya ini harus dibuat per kotaknya, jangan langsung semua, agar nanti pas menggambar si kolomnya tidak mengganggu. Nah, lalu kita bisa langsung aja buat tulangannya. Untuk tulangannya kita bakal bikin yang di sini, kolom yang ini. Nah, kita klik kolomnya, kita keribar, lalu kita pilih yang MT1. Nah, untuk placementnya kita ubah jadi yang parallel to work plane. Untuk ukurannya yang 13. Nah, setelah seperti ini, setelah tulangan cincinnya dibuat, kita bisa buat tulangan pokoknya atau tulangan utamanya. Kita pakai yang M00, lalu kita pakai diameternya yang 22. Nah, untuk placementnya diubah jadi parallel cover. Nah, ini kita ubah ya, untuk rebar setnya jadi fixed number, ubah jadi 4. Nah, setelah seperti ini kita bisa tempatkan di mana saja. Nah, lalu agar tidak terlalu mengganggu, kita ubah dulu ya untuk skala tadi jadi 1:10. Nah, sudah terlihat jelas. Lalu kita tinggal klik si tulangannya, kita ke rebar constraint, kita edit constraintnya, lalu kita klik garis yang biru ini ke garis yang ini. Begitu juga dengan yang bawahnya, ke rebar edit constraint. Nah, setelah seperti ini kita bisa buat tulangan yang di tengah-tengahnya. Kita klik lagi untuk kolomnya, kita ke rebar, lalu kita pilih tulangan yang tadi ya, yang M00. Kita rebar setnya pilih yang fixed number jadi 2. Nah, setelah seperti ini kita bisa edit ya untuk si jaraknya ini. Pertama kita drag dulu. Nah, lalu kita ubah untuk si ukurannya jadi 15. Nah, setelah seperti ini kita bisa rotate. Ini harus lurus ya, jangan sampai miring. Nah, setelah seperti ini kita bisa pindahkan ke tengah-tengah biar lebih pas lagi. Kita bisa pakai edit constraint, kita klik garisnya. Sudah sama kan? Nah, lalu kita bisa mirrorin aja ya. Nah, ini udah jadi. Setelah ini kita bisa lihat untuk preview 3D-nya. Nah, untuk ini kan belum terlihat ya, jadi kita bisa transparankan untuk si balok sama kolomnya. Kita ketik VV, nanti akan muncul visibility grafiknya. Itu kita cari yang kolom dan kolomnya terlebih dahulu ya. Struktur kolom kita pilih yang transparannya, ubah jadi 60. Kita oke kan. Nah, setelah itu akan seperti ini untuk ini tulangannya sudah terlihat. Agar lebih jelasnya kita bisa klik si tulangannya, lalu kita view visibility-nya kita ubah jadi 3D-nya.
Nah, nanti bakal kelihatan lebih jelas ya untuk si, nah ini juga kita ubah fine. Nah ini untuk tulangannya udah kelihatan, begitu juga dengan yang lainnya. Kita bisa ubah. Nah ini sudah ya, sudah terlihat untuk tulangannya. Sudah terlihat jelas. Ini juga sama, kita ubah untuk si visibility-nya, ya 3D-nya kita cek please. Nah ini sudah. Sama satu lagi, bentar. Semua tulangan yang ini kita ubah jadi 3D. Nah ini sudah terlihat ya untuk tulangannya. Begitu juga dengan yang sengkangnya, kita ubah untuk visibility-nya jadi 3D. Nah ini sudah terlihat ya untuk sengkangnya. Ini bisa kita ubah menjadi maksimum spasi. Nah, ini sudah terlihat. Untuk sengkangnya, nah setelah seperti ini kita bisa lihat ya, nih kita bisa atur untuk si hooknya. Caranya kita bisa klik si tulangannya, kita klik tulangannya, lalu kita ubah untuk hooknya, hook at the end-nya kita ubah jadi 90 derajat, kita apply. Nah nanti akan berubah seperti ini untuk si hooknya. Nah begitu juga dengan yang satunya, bisa kita ubah. Nah seperti ini. Oke, selanjutnya kita membuat tulangan untuk baloknya. Kita buka ke level 2. Nah lalu kita bisa gambar di sini ya, di dekat kolomnya. Nah kita ukur dulu. Nah ini ukurannya 325, nanti kita bagi 4. Kita bikin garis bantu dulu dengan ketik DL. Nah lalu kita bisa buat garis bantu. 325 bagi 4 itu 81,25. Nah lalu kita buat garis, kita mirrorkan. Nah setelah seperti ini kita bisa buat potongannya. Nah untuk tumpuan kan 1/4 dari panjang bentang, untuk lapangannya setengah dari panjang bentangnya. Nah kita buat untuk section tumpuannya, kita ke view, lalu kita pilih yang section, kita pilih yang detail. Setelah itu kita buat section di sini.
sectionnya di sini. Nah, setelah itu kita bisa perkecil untuk ininya. Nah, lalu kita tinggal klik kanan, go to view. Nah, ini udah muncul ya untuk si boloknya. Kita bisa langsung gambar aja. Kita buat senggangan dulu. Sebelum itu kita ubah dulu untuk skalanya agar terlihat jelas boloknya. Nah, lanjut kita bisa menggambar tulangannya. Kita klik baloknya, lalu akan ada lebar. Nah, setelah itu kita bisa buat untuk senggangan dulu ya ke MT1. Nah, untuk placementnya diubah jadi parallel to work plane. Nah, untuk ukuran sengkangnya itu 10. Nah, kita bisa langsung gambar aja. Nah, setelah ini kita buat tulangan pokoknya pakai M00. Untuk placementnya kita ganti jadi parallel to cover. Nah, untuk rebar setnya kita ubah jadi fixed number, kita ubah jadi 4. Nah, untuk ukurannya jadi 22. Lanjut kita buat di sini dan di bawahnya. Nah, lalu kita bisa ke rebar constraint. Kita klik dulu si ulangannya, kita ke rebar edit constraint. Nah, untuk si ini klik garisnya. Nah, begitu. Habis itu kita finish. Setelah itu kita buat untuk yang satunya, rebar edit constraint. Nah, kita ke sini. Nah, setelah itu finish. Nah, habis itu kita bisa membuat tulangan yang di tengah-tengahnya. Kita bisa ke rebar lagi ya, kita buat tulangan di tengah-tengahnya. Kita buat 2. Kita pindahkan ke tengah terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita bisa move si tulangannya sejauh 11,5 ya. Nah, setelah seperti ini kita bisa langsung aja membuat tulangan yang di tengah-tengahnya. Caranya kita ke rebar lagi ya, lalu kita pilih yang L00. Nah, untuk yang tulangan di tengah-tengah ini ukurannya itu 13. Lalu setelah dibuka ke 13, kita tinggal tempatkan untuk tulangan. Nah, untuk si rebar setnya fix number jadi 2 ya. Nah, setelah itu kita bisa pindahkan terlebih dahulu.
tengah. Nah, setelah itu kita pindahkan lagi sejauh 3 cm, lalu kita mirrorkan. Nah, seperti ini sudah selesai ya untuk tulangan ininya. Nah, kita sekarang balik lagi ke sengkangnya. Sengkangnya kita ubah jadi maksimum spasi. Nah, kita ubah terlebih dahulu ya ke maksimum spasi. Klik sengkangnya, ubah ke maksimum spasi. Lalu kita bisa lihat 3D-nya. Untuk 3D baloknya kan di sini belum muncul, jadi kita bisa munculkan dengan cara VV. Lalu kita bisa transparankan untuk si baloknya. Struktural framing kita ubah jadi 60% transparan. Nah, setelah itu akan muncul. Nah, ini untuk si tulangannya sudah terlihat. Kita bisa atur juga ya untuk tulangan ini. Kita bisa select untuk tulangannya, lalu kita bisa edit visibility, kita ubah ke 3D view. Nah, begitu juga dengan yang ini, yang sengkangnya kita ubah untuk sengkangnya kita sudah terlihat sepertinya untuk sengkangnya. Nah, ini sudah terlihat ya untuk 3D-nya. Udah terlihat jelas. Nah, ini untuk tulangan baloknya kan, ini belum diatur ya untuk tumpuan lapangannya. Kita atur terlebih dahulu, kita ke level 2. Lalu untuk visibility kita ganti dulu ya, TV, lalu kita ubah untuk visibility framingnya jadi 60. Nah, lalu kita bisa perkecilnya untuk si select sengkangnya aja, kita perkecil ukuran. Kita perkecil dari segini. Nah, setelah seperti ini kita unchecklist untuk yang terakhirnya, lalu kita copy untuk tulangannya. Kita konstruksikan ngopinya biar lurus.
begitu juga dengan yang ini. Nah, setelah di copy kita bisa perpanjang untuk yang di sini. Nah, setelah seperti ini unchecklist juga, tidak perlu di unchecklist karena tadi sudah. Nah, untuk yang ini kita checklistkan kita lihat. Nah, untuk yang ini kita ubah dulu spasinya ya, untuk spasi sengkangnya jadi 150. Nah, untuk ini kita ubah dulu ya untuk tampilannya biar 3D gitu. Nah, ini sudah terlihat. Kita bisa ubah untuk spasinya jadi 150. Nah, sudah diubah ya untuk spasinya. Kita kan karena sudah diubah, bisa dilihat ya, untuk ini sudah selesai, tinggal diubah untuk view-viewnya jadi 3D. Untuk cara membuat tulangan di kolom dan balok, nah kurang lebihnya mohon maaf. Nah mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Nah, untuk kolom dan balok tipe lainnya gunakan cara yang sama dalam pembuatannya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.